Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku sekalian dimanapun kita berada, semoga kita semua selalu dalam kesehatan, baik jasmani maupun rohani, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala penyakit, musibah, dan mara bahaya. Rezeki kita dimudahkan, segala urusan kita mudah terurai dan mendapatkan solusi. Kita selalu dijadikan orang yang beruntung dan diberikan orang yang selalu selamat dimanapun dan kapanpun. Saudaraku sekalian, berkaitan dengan pembatalan nasab Ba'alawi dari jalur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memicu beberapa pemikiran spekulatif dari berbagai pihak, mulai dikait-kaitkan dengan politik, mulai dikait-kaitkan dengan dunia bisnis, mulai dikait-kaitkan dengan kepentingan-kepentingan oligarki. Nah, kira-kira seperti apa? Dan teman-teman sekalian bebas untuk berpendapat, karena ini hasil dari opini pengamat, baik pengamat politik maupun pengamat sosial. Saudaraku sekalian, ada beberapa hal yang muncul dari hasil pembatalan nasab Ba'alawi dari jalur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bertanya, mengapa baru sekarang jalur atau status nasab Ba'alawi dipermasalahkan? Kok tidak dari dulu-dulu? Padahal semua tahu bahwa Rabithah Alawiyah didirikan sejak sebelum kemerdekaan, bahkan berdekatan dengan momen bersejarah, yaitu Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini dideklarasikan pada tanggal 28 Oktober 1928. Sedangkan Rabithah Alawiyah resmi didirikan pada tanggal 27 Desember tahun 1928. Mungkin selisih sekitar 2 bulan. Nah, mereka menuntut, mengapa sejak zaman dulu, bahkan di abad ke-11 hingga 12, di Hadramaut, Yaman, juga tidak pernah mempermasalahkan nasab Ba'alawi. Dan di Indonesia pun juga seperti itu. Bahkan setelah kemerdekaan, juga tak satu pun orang yang membahas tentang nasab Ba'alawi ini betul-betul asli ataukah palsu. Namun mengapa menjelang Pilpres 2024 ini muncul, yaitu penelitian berkaitan dengan nasab Ba'alawi. Nah, teman-teman, ini ada yang mengaitkan dengan pertempuran politik yang akan kita lakukan pada tahun 2024 nanti. Nah, ada spekulasi yang muncul, adakah unsur penggiringan opini untuk tidak memilih paslon tertentu, misalnya Pak Anies Baswedan. Kebetulan beliau ini masih memiliki jalur darah dari Yaman, artinya bukan asli orang Indonesia. Nah, kira-kira apakah ada tujuan-tujuan tertentu, misalkan untuk menyisihkan Pak Anies Baswedan yang pada saat ini berada di paslon 1. Kemudian yang kedua, ada opini berikutnya, yaitu membungkam para habaib ulama untuk tidak ikut campur dalam urusan politik. Artinya, mereka beranggapan ada oknum yang bergerak di sini untuk membungkam para habib dan ulama untuk tidak ikut serta menyuarakan atau berkampanye tentang pilihan presiden. Para habib, para kiai, para ulama, para ustadz cukup berdakwah di masjid-masjid atau di majelis taklim tanpa ikut berperan dalam dunia perpolitikan. Nah, kira-kira apakah analisa ini benar? Apakah pemikiran seperti ini benar, teman-teman? Saudaraku sekalian, setiap orang sebetulnya bebas untuk berasumsi, untuk berpikir, baik itu melalui data-data atau sebatas asumsi bebas. Setiap orang bebas memiliki pemikiran spekulatif, akan tetapi juga harus diimbangi dengan data dan fakta yang berkembang, teman-teman.
Yang pertama kita bahas berkaitan dengan isu politik. Apakah pengguguran Bang Alawi ini ada kaitannya dengan unsur politik yang akan kita lakukan di tahun 2024 nanti? Perlu diketahui bahwa pemilu 2024 berbeda jauh dengan pemilu sebelumnya, yang mana pada pemilu sebelumnya banyak Bang Alawi yang menjadi penumpang bagi paslon tertentu, yang pada saat itu mereka menumpang di paslon 1 yaitu Pak Prabowo. Sehingga gap di antara kedua belah pihak ini sangat mencolok antara golongan Bang Alawi dengan masyarakat pribumi. Sedangkan pada pemilu saat ini kita juga belum bisa menentukan pilihan mana yang harus kita coblos di tahun 2024. Mengingat dari ketiga paslon juga belum menunjukkan ide-ide cemerlang mereka dalam proses berkampanye. Sehingga membatalkan nasab Bang Alawi bisa kita pastikan tidak ada kaitannya dengan Pilpres atau pemilu di tahun 2024. Ini dengan fakta yang ada teman-teman ya. Dan kita semua sama-sama tahu bahwa pembatalan nasab Bang Alawi memang tidak ada kaitannya dengan Pilpres 2024. Ini murni dari hasil penelitian ilmiah atau hasil riset seseorang. Kemudian yang kedua, momen penelitian yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin adalah momen yang tepat. Ini berkaitan dengan ulah dan doktrin aneh yang intinya mengagung-agungkan kakek buyut mereka, yakni Bang Alawi. Mulai dari cerita-cerita khurafat, kemudian cerita halusinasi, yang intinya membesar-besarkan nasab atau mengagung-agungkan nenek atau kakek buyut dari Bang Alawi itu sendiri. Ditambah perilaku oknum Bang Alawi yang semakin kesini, semakin maju, semakin aneh. Bang Alawi tidak segan-segan untuk mengolok-olok siapapun yang tidak disukainya. Mulai dari pemerintah, misalkan presiden, dengan menyebut namanya langsung, hingga para kiai atau ustadz-ustadz. Dan ini dilakukan secara terang-terangan dan disebar di media sosial. Hal inilah yang membuat masyarakat geram dan ragu atas status zuriyah Rasulullah yang mereka klaim. Nah, dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin, semua kejanggalan itu yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan dan masyarakat dunia secara umum menjadi jelas dan terjawab. Jadi momentum ini secara kebetulan teman-teman. Munculnya penelitian Kiai Imaduddin disertai dengan munculnya perilaku dan doktrin sesat yang diajarkan oleh kaum Bang Alawi kepada masyarakat. Sehingga banyak masyarakat sebetulnya merasa ragu. Apakah seperti inikah ajaran Rasulullah? Kaum santri pun juga banyak yang ragu, akan tetapi masih enggan untuk melakukan penelitian. Mereka berpikir ketika mendengarkan ceramah-ceramah mereka, ketika kita merujuk pada Al-Quran, hadis, maupun kitab-kitab para ulama, tidak pernah kita temukan apa yang mereka sampaikan. Nah, terkadang kita bingung, mereka belajar dari mana? Lalu materi yang mereka ajarkan itu merujuk atau mereferensi dari kitab mana? Kita pun juga terkadang bingung. Nah, ternyata setelah Kiai Imaduddin melakukan penelitian seperti ini, dan hasilnya bahwa Bang Alawi bukanlah nasab Rasulullah, semuanya jelas. Oh, ternyata memang ajaran itu bukan bagian dari ajaran Rasulullah, melainkan doktrin pribadi atau doktrin klan, doktrin marga tertentu untuk supaya marga itu diagungkan dan dimuliakan dimanapun dia berada. Oleh karena itu, ini sebetulnya berjalan secara sunnatullah. Menanam kebaikan berarti dia akan menghasilkan kebaikan. Menanam keburukan berarti dia akan mendapatkan keburukan. Kemudian yang ketiga, mengapa bermunculan ahli nasab baru selain Kiai Imaduddin? Perlu diketahui teman-teman,
sebenarnya apa yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin bukanlah hal baru. Di dalam dunia riset dan penelitian, memang prosedur penelitian seperti itulah, seperti yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin, dengan cara mengumpulkan data-data, lalu memverifikasi data-data tersebut, dan kemudian menganalisa. Setelah menganalisa, baru membuat kesimpulan. Setelah membuat kesimpulan, baru membuat saran. Dan yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin sesuai dengan prosedur penelitian atau riset. Dan ternyata hasil penelitian berbalik arah dengan apa yang diklaim oleh Pak Alawi selama ini. Dan hasil dari penelitian ilmiah tersebut melahirkan banyak ilmuwan-ilmuwan muda yang dulu membungkam diri, yang dulu berdiam diri, kaum santri, kaum ilmuwan muda, akhirnya juga ikut meneliti. Dan ternyata hasilnya juga sama seperti Kiai Imaduddin. Yang mana Kiai Imaduddin menjelaskan bahwa nasab Ubaidillah telah terputus hingga hampir 500 tahun, antara 500 tahun. Dan tak satu pun dalam kitab-kitab yang ditulis di abad 3 hingga 8 menjelaskan tentang adanya Ubaidillah. Dan ini benar adanya, teman-teman. Nah, setelah dilacak, ternyata tak satu pun dari kitab-kitab yang lama di abad 3 hingga 8 menjelaskan tentang status nasab Pak Alawi dimulai dari Ubaidillah. Nah, yang ada hanya doktrin-doktrin, teman-teman. Misalkan kita sebagai santri pesantren biasa menukil, biasa mengutip pendapat Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Mereka menakut-nakuti kita. Apakah kalian berani melawan pendapat Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami yang merupakan salah satu pelopor madhab Syafi'iyah? Nah, padahal teman-teman, kita tahu Imam Syafi'i sendiri yang merupakan murid dari Imam Malik, banyak pendapat yang berbeda dengan gurunya. Walaupun secara personal, Imam Syafi'i sangat ta'zim, sangat menghormati Imam Malik. Bahkan, Imam Syafi'i segan untuk melihat wajah Imam Malik karena saking ta'zimnya terhadap guru. Namun, berkaitan dengan ilmu, maka Imam Syafi'i berbeda jauh. Banyak hasil ijtihadnya berbeda dengan gurunya. Nah, dan kita pun juga seperti itu, teman-teman. Kita juga tidak langsung taslim, tidak langsung menerima apa pendapat Ibnu Hajar jika tidak disertai dengan data-data. Misalkan hanya sebuah asumsi atau prasangka. Oh, betul, ternyata Ubaidillah itu adalah bagian dari dzurriyyah Rasul, tapi tidak disertai dengan bukti-bukti. Maka, jika tidak disertai dengan bukti-bukti yang kuat, baik berupa literatur atau artefak-artefak, yaitu benda-benda yang digunakan oleh objek yang kita teliti, dalam hal ini adalah Pak Alawi, maka secara otomatis nasab tersebut tertolak. Klaim tersebut ditolak, karena ini melanggar aturan riset, aturan penelitian. Karena bagaimanapun juga, penelitian itu harus dilandasi dengan objektivitas. Kita berada di tengah-tengah, tidak berpihak pada siapapun. Dan hasil dari penelitian berkaitan dengan nasab Pak Alawi ini kemudian dijadikan hantaman keras untuk kaum Pak Alawi yang selama ini merasa memiliki ras paling unggul di antara masyarakat pada umumnya. Dan ternyata faktanya berbalik arah. Mereka hanyalah kelompok-kelompok pendatang yang menakut-nakuti masyarakat dengan membawa branding Rasulullah supaya masyarakat tunduk. Maka sejak saat ini mereka telah terbuka. Oleh karena itu, teman-teman, sekarang mulai sadarlah. Ketika kita mendengarkan sesuatu, melihat sesuatu, janganlah ditelan mentah-mentah. Karena itu akan membahayakan bagi kita dan membawa mafsadah, membawa dampak negatif bagi kita semua, teman-teman. Nah, teman-teman, jadi pembatalan nasab Pak Alawi dari Rasulullah tidak ada kaitannya dengan politik, kemudian tidak ada kaitannya dengan rekayasa, tidak ada istilah ilmu karbitan atau ilmuwan-ilmuwan karbitan, karena siapapun di antara kita semua pernah sekolah baik di pesantren maupun di perguruan tinggi
dan sama-sama tahu yang namanya ilmu riset. Kecuali teman-teman dari kaum Ba'alawi yang belum tahu tentang ilmu riset, maka boleh silahkan belajar terlebih dahulu supaya paham apa ilmu riset atau ilmu penelitian. Teman-teman yang punya pendapat silahkan tulis di kolom komentar. Sementara seperti itu, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.